Nah, sekarang saya akan menunjukkan caranya ya. Jadi dari eh, search term tersebut kan bentuknya kurang lebih seperti ini. Apakah terlihat layar saya gitu? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Oh, nggak bisa di zoom. Ya, jadi nanti Anda akan isikan gitu ya. eh pikonya apa saja. Tuh, eh, kemudian tanggal searchingnya terakhir kapan begitu. Jadi nanti misalnya pasiennya kalau yang sering saya gunakan itu misalnya pasiennya osteoartritis gitu ya. Nah, interventionnya misalnya yang sering saya buat contoh itu rofecoxib gitu. Nah, yang lain nanti silahkan diisi selanjutnya. Nah, tugas kita, kenapa kok kita perlu mengembangkan kata kunci ini? Kan kalau, oke mungkin saya lupa menjelaskan pendahuluannya kenapa seperti ini. Jadi, eh, ketika kita bicara evidence based medicine, itu kan kita perlu mencari bukti ilmiah yang mungkin kita bisa katakan terbaik ya eh, dalam menghadapi pasien karena settingnya dari kasus yang Anda buat itu Anda sedang ditanyain gitu, ditanyai oleh pasien atau keluarga pasien atau mungkin teman apa rekan sejawat ya, rekan sejawat yang lain eh, dan ditunggu jawabannya begitu. Nah, oleh karena itu Anda harus bisa melakukan pencarian dengan eh, cepat tentunya ya. Jadi tidak apa pencarian dengan cepat tetapi juga tepat gitu sehingga mendapatkan artikel yang diinginkan. Nah, salah satu caranya begitu ya tentunya kita harus menggunakan kata kunci yang tepat agar ketika kita mencari itu sudah apa namanya sudah langsung mendapatkan yang kita mau gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena kalau misalnya ya settingan tadi kita dibutuhkan jawaban cepat, apalagi kalau Anda yang di rumah sakit interaksinya dengan dokter gitu ya. Kalau tanda kutip kalah pinter gitu ya, itu nanti Anda tidak di, didengarkan lagi gitu. Tetapi kalau Anda eh, praktek ya berinteraksi dengan teman sejawat eh, dan Anda bisa menunjukkan gitu ya menggunakan bahasa yang ilmiah secara benar sesuai peruntukannya itu Anda akan ke depannya nanti akan lebih didengar gitu ya apalagi kalau sudah S2 begitu ya. Nah, mungkin saya tunjukkan dulu sebentar slide-nya. Ya, harusnya ini dulu sebelum kita praktek tadi ya. Jadi ketika searching beberapa ini contoh database ya dan seterusnya. Nah, ketika kita eh kayaknya bisa nggak usah deh. Jadi ketika pakai kita nanti di PubMed begitu ya, kita bisa langsung mengembangkan kata kunci ini. Nah, jadi misalnya ada satu kata kunci gitu ya, osteoarthritis gitu. Nah, nanti kita akan mencoba mengembangkan agar artikel yang kita peroleh itu misalnya ada kata kunci osteoartritisnya gitu. Ya, cuman kadang kan masalahnya beberapa kata kunci itu penulisannya bisa berbeda. Misalnya apa? Misalnya kita mau nyari kata kunci kanker misalnya. Nah, belum tentu orang-orang atau di peneliti yang mempublikasikan artikelnya itu nulisnya kanker gitu. Bisa saja harusnya kan kita mungkin searchingnya cancer gitu ya. Tapi bisa juga mereka menulisnya karsinoma
ada melanoma, ada apa, adenokarsinoma ya. Jadi kata kuncinya itu bisa bervariasi. Nah, di sini kita akan berlatih bagaimana mengatasi hal itu agar kata kunci yang kita mau itu waktu kita pakai untuk searching itu bisa memberikan hasil yang sesuai harapan secara cepat gitu ya. Nah, di PubMed gitu ya, kita pakai ini di PubMed, itu ada 2 istilah, minimal ada 2 apa ya, pengkodean gitu ya, ada 2 identifier gitu ya, ketika kita melakukan pencarian. Yang pertama adalah medical subject heading, ini ya, medical subject heading ini tuh digunakan untuk apa, untuk, pelabelan gitu. Ya, jadi misalnya saya sering mengilustrasikan ketika Anda pergi ke toko buku gitu ya, meskipun sekarang jarang ya orang main toko buku ya, semuanya cek jadi online gitu ya. Nah, misalnya taruhlah Anda ke Gramedia atau kalau yang di Jogja itu ada Togamas gitu ya. Itu ketika kita ke toko buku itu kan kita mesti pertama mencari section buku yang kita inginkan ya. Misalnya kita mau cari buku kesehatan berarti ya cari di rak-rak yang berisi tentang buku kesehatan gitu ya. Nah, medical subject heading ini semacam itu. Jadi si PubMed itu ketika dia ada artikel ilmiah yang terpublikasi gitu ya, artikel penelitian yang terpublikasi itu dia akan melakukan pelabelan. Nah, nama labelnya itu kalau di toko buku namanya mungkin section ya atau apa atau rak gitu ya, tapi kalau di PubMed namanya medical subject heading gitu ya. Nah, dari situ kan mungkin ada rak buku agama aja ada agama Islam, Kristen, Katolik dan seterusnya. Jadi itu bercabang-cabang gitu, semakin detail sehingga itu memudahkan orang dalam mencari. Nah, di PubMed pun ada namanya medical subject heading ini. Nah, akan saya tunjukkan gitu ya, di mana sih gitu ya medical subject heading yang ada di PubMed begitu ya. Misalnya Anda cari PubMed kemudian Anda masuk ke websitenya gitu ya. Mungkin saya awali di depan dulu, di bawah itu ada di sini ya. Jadi kalau Anda PubMed, Anda search di bawah itu ada medical subject heading. Nah, ini artinya di sini Anda nggak kayak biasanya mencari artikel enggak, tapi Anda mencari labelnya dulu di sini ya. Misalnya kalau tadi ya, misalnya eh, di awal tadi, kalau misalnya all database kan biasanya Anda bisa ke sini. Ya, tapi kalau misalnya Anda search-nya PubMed, tadi munculnya yang kayak yang saya muncul pertama tadi. Nah, misalnya kayak gini. Biasanya kalau Anda ketik osteoartritis gitu ya, itu yang keluar nanti artikel-artikel. Ya, ada 6.000. Tapi karena ini sudah saya bersihkan dulu. Nggak mungkin kalau 6.000 ya. Jadi sudah 118.000 artikel yang ada kata osteoartritisnya. Tapi kita kan sulit ya kalau misalnya nanti kita ingin menggabungkan Pico kita itu ya. Nah, oleh karena itu tadi di home itu kita ke bawah kita lihat di PubMed itu ejaan mesh-nya itu atau kata label untuk melabeli osteoartritis itu apa kita ini aja osteo ya osteoartritis ya osteoartritis misalnya gitu ya. Nah, ternyata oh ya kalau ini sih sama ya. Jadi kalau misalnya kebetulan di labelnya sama dia memberikan label untuk osteoartritis itu sama. Tapi kalau kita coba cancer begitu ya, apa yang di eh, ya bukan cancer ternyata ya. Ternyata pelabelan untuk di PubMed itu kalau mau ngomongin kanker itu namanya neoplasma gitu ya. Jadi ini kita
harus cari pelabelannya dulu agar ketika nanti kita searching itu bisa mendapatkan, artikel yang sesuai harapan kita. Nah, terus apa yang dilakukan kalau sudah ada misalnya kayak gitu ya, kayak mungkin ini, tadi saya ganti saja untuk contoh misalnya pasiennya cancer gitu ya, obatnya misalnya, eee, trastuzumab gitu ya, misalnya gitu. Ini untuk contoh aja, ya. Jadi misalnya neoplasma, terus kita mau searching kan, nah oleh karena itu kita harus memasukkan, apa namanya, kanker ini ke dalam, mesin pencari. Nah, nulisnya dia sebagai label itu berbeda ketika kita nulis, bebas di search engine ya. Sudah ada formatnya. Jadi untuk tahu formatnya kita klik, kita sudah masuk ke bagian mesh untuk neoplasma. Nah, nulisnya gimana? Oh, ternyata kita akan tanya di situ. Nah, nulisnya seperti ini ya. Neoplas tanda kutip 2 kemudian kurung kotak, mesh. M-nya besar, lainnya kecil. Nah, ini harus spesifik seperti itu, harus detail karena kita salah kurungnya saja nanti dia nggak mengidentifikasi, ya atau mungkin, eee, tanda kutipnya ini beda, itu dia nggak mengidentifikasi, ya. Nah, kalau sudah gimana? Ya kita, taruh di sini gitu ya, neoplasma mesh bentuknya seperti itu. Nah, kita pengen tahu dulu kalau di search artikel yang sudah dilabeli neoplasma itu berapa? Ya sudah kita search aja di PubMed itu ada berapa, ya. Oh ternyata di sini ada 3 jutaan ya. Kita, catat secara, offline di sini ya sekian. Ya, kenapa kok harus kita catat? Karena ini nanti untuk kontrol. Kalau dalam melakukan systematic review, ini digunakan untuk kontrol, ya. Meskipun dalam evidence based medicine tidak perlu detail seperti ini. Kalau evidence based medicine kan yang penting dapat artikel yang diinginkan. Tetapi langkah ini akan sangat bermanfaat kalau Anda nanti ingin, mendapatkan artikel yang terbaik gitu, ya. Nah, itu kalau kita, cari masih banyak sekali ya, 3.900.000. Kita kembali ke tadi, mesh untuk neoplasma. Nah, eee, pelabelan ini ada masalah ya. Permasalahannya apa? Permasalahannya adalah ketika si PubMed itu melakukan pelabelan atau kayak di Gramedia itu ya, ketika buku itu sudah ditaruh, itu kan artinya dia sudah beberapa waktu di toko buku tersebut ya. Artinya dia sudah di-input dulu, sudah dilabeli dulu, sudah dibungkus dulu mungkin ya, baru ditaruh di raknya gitu ya. Nah di PubMed itu juga kayak gitu. Dia butuh waktu untuk mengidentifikasi, bukti ilmiah yang, baru datang atau yang baru publish. Nah oleh karena itu kadang mass term itu tidak bisa mengidentifikasi artikel-artikel yang baru gitu. Nah, oleh karena itu kita dobeli gitu ya dengan yang namanya, eee, text word atau gini, ceritanya begini, eee, ketika kita searching menggunakan, mass term itu kan oke dia lengkap bisa mengidentifikasi berbagai macam kata kata kunci yang bervariasi tadi. Contohnya kalau kanker kan ada neoplasma, neoplasia, malignansi, dan lain sebagainya. Nah, itu kan kita akan sangat terbantu dengan pelabelan ini. Cuman masalahnya, ada beberapa artikel baru yang mungkin belum terlabeli oleh PubMed ini ya, belum masuk ke daftar mesh-nya. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita harus nah makanya harus mencari sinonim bebasnya di sini. Ya makanya di sini saya berikan kolom untuk TW. TW itu text word gitu ya. Eee Gitu ya, text word. Itu apa? Itu artinya kita mencoba searching berbagai macam variasi sinonim untuk kata kunci yang kita inginkan. Misalnya dalam hal ini kan cancer ya. Neoplasma itu di dunia itu ditulisnya apa saja?
Nah, ternyata si PubMed ini juga sudah membantu. Di situ bisa ditulisnya sampai segini banyak, ya. Jadi ini adalah sinonim dari cancer atau dalam hal ini neoplasma, ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah menggunakan semua kata kunci ini eh, dan kita labeli untuk PubMed itu mencari kata kunci ini ke dalam setiap teks yang terindeks oleh PubMed. Ya, karena kenapa saya bilang indeks bukan terpublish oleh PubMed? Karena PubMed itu bukan jurnal ya. PubMed itu kan cuman mesin pencari gitu ya, mesin pencari untuk jurnal itu, jurnal yang baik. Nah, caranya ya kita copy dan kita taruh di sini ya. eh Ya kita taruh di sini cuman apa? Nah, permisi Pak, keywordnya V-nya masih osteoartritis. Ah, kok osteoartritis? Yang di layar kelihatan apa? Kan itu yang dicari cancernya Pak. Iya, iya kan sudah saya ganti tadi. Sudah ya. Yang P, yang P bawah Pak. P yang di kolom Pak, yang di Oh iya, kolom. ini itu ya. Sudah ya. Nah, karena eh, dapatnya ini masih eh, polosan gitu ya. Artinya kita harus eh, menambahkan tanda-tanda tersebut secara manual gitu ya. Ini harus ditambahkan secara manual tentang pada semua kata yang ada di sini. Nah, ini juga harus dilakukan secara manual ya untuk editing ini sampai ke semua. Nah, terus habis itu kita akan search ini di PubMed ya. Kita akan lakukan search. Cuman ini belum belum bisa sih kalau saya akan tunjukkan dulu kalau kita apa namanya copy paste begitu aja bentuknya akan seperti ini dan kalau kita search itu bentar, kita lihat ya tidak bisa karena dianggapnya ini adalah satu kata ya. Nah, di apa namanya dalam proses pencarian penggabungan kata itu tadi kan ada beberapa kata ya meskipun maknanya sama itu harus digabungkan menggunakan kata sambung ya, yaitu yang umum adalah or atau or atau not gitu. And itu artinya mencari kata A dengan kata B. Kalau or itu mencari kata A atau kata B, artinya kalau or itu kalau misalnya kita fruit, vegetable, cereal, berarti kalau yang beririsan maupun tidak semuanya teridentifikasi. Tapi kalau kata N, kita menggunakan kata N di sini, itu yang dicari hanya yang beririsan. Ya, misalnya fruit, vegetable, cereal yang dicari cuma di tengahnya saja, seperti ini. Ya, tapi kalau not itu berarti yang tidak ada kata yang kita inginkan. Misalnya fruit, not apple, berarti semua fruit selain apple itu nanti akan teridentifikasi. Ya, nah dengan begitu untuk menggabungkan beberapa kata kunci ini pakainya yang mana? Yang and, or, atau not.
Yang tahu. Apakah yang dicari Oh, itu tumor dan neoplasma dan tumors dan neoplasia dan seterusnya, atau tumor atau neoplasma atau tumors atau neoplasia dan seterusnya? Pakainya apa? Atau not? Kalau not enggak ya. Nah, ini oh, pakainya or ya. Ya, jadi pakainya or. Jadi kita harus tambahkan sampai terakhir sebelum apa namanya? Sebelum kata terakhir gitu. Kalau ini nanti harusnya ketika kita melakukan searching itu bisa eh, nah kalau terakhir nggak perlu karena dia yang nanti akan dicari. Nah, kalau sudah seperti ini kita coba cari, harusnya kita mendapatkan jumlah artikel yang minimal sama atau harusnya lebih banyak daripada yang tadi pakai medical subject heading. Jadi ini dapat 4 juta ya. Jadi lebih banyak ya daripada ketika kita mencari pakai medical subject heading ya. Ya, kenapa kira-kira? Ya, masih ada sekitar hampir 100.000 artikel yang belum terindeks oleh Neoplasma. Kenapa? Ya itu tadi. Karena yang saya sampaikan bahwa buku yang masuk itu belum sempat dilabelin atau artikel yang terpublish baru itu belum sempat terindeks atau belum sempat dilabel oleh PubMed gitu. Nah, ada sekitar celah hampir 100.000 ya. Nah, makanya kenapa tadi saya bilang bahwa ini kita harus tulis. Kenapa? Karena kita pakai untuk cross check. Kalau nilai text word-nya ini lebih kecil daripada neoplasma, itu tidak logis. Ya, mesti harus lebih besar. Ya, tidak boleh lebih kecil. Kenapa? Pakai kata bebas harusnya lebih lebih bisa mengidentifikasi semuanya gitu. Ya. Nah, cuman di list ini ya kalau Anda cermati kata yang di mesh ini belum masuk, yang ejaannya sama persis ini belum masuk ya. Di sini ada nggak pakai S. Ini sia pakai sia ya nih pas pimpin ini. Jadi, nah oleh karena itu kata ini juga harus dijadikan text word ya di sini ya. Kita edit sendiri text word kemudian kasih or dan kita akan coba search ulang apakah hasilnya sama. Secara logika harusnya sama atau tidak kalau kita tambah kata kuncinya. tidak. Harusnya nambah ya. Ya, kita lihat kalau tambah satu kata kunci di text word hasilnya 4.800.000 ya. Nah, jadi ini logis jadi proses pencarian kita logis. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan kata kunci bebas, jadi tentunya dia lebih banyak ya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu ketika kita mencari untuk satu kata kunci ini kita harus menggabungkan keduanya ini. Ya, makanya di bawah ini ada combine, artinya itu kita mengkombinasikan untuk mass term. Ketika kita search jadi satu dengan text word, itu hasilnya akan seperti apa. Ya, jadi nanti hasilnya minimal sama dengan yang paling banyak atau lebih banyak lagi. Tapi biasanya memang sama dengan yang lebih banyak itu tadi. Ya, kita gabungkan di sini. Ini jadi satu proses pencarian dan mesnya kita beri or juga jangan lupa setiap penggabungan kita perlu mencermati digabungnya itu pakai apa ya. Nah, ketika kita cari kita lihat hasilnya di PubMed dengan menambahkan mesh term apakah sama ataukah ada penambahan. Oh, ternyata lebih banyak lagi kalau kita gabungkan ya sampai 5 juta artikel membahas tentang kanker. Ya, oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan tentang bagaimana mengembangkan satu kata kunci tadi? Ini tanggal berapa sekarang ya? 12 ya. 12, Pak. 12 Maret 2025.
4 itu ya. Jadi ini ketika, kita mau melakukan searching untuk pasien yang kanker, kanker saja itu kita, akan mendapatkan kata kunci seperti ini. Nah, ini karena nanti misalnya untuk kontrolnya kita saja sih, kalau di systematic review itu kita perlu ya kita akan menggabungkan nanti di akhir. Nah, oleh karena itu kita di bawah ini, untuk PubMed gitu ya, ini untuk P-nya nemunya jadinya seperti ini. Jadi kita buat, satu barisnya gitu ya. Karena nanti kita akan gabungkan dengan yang lain, gitu. Ya ini untuk baru satu kata kunci ya, teman-teman semua ya. Nah, artinya nanti setelah P, ini kemudian nanti ada I gitu ya, I-nya apa, tentunya ini enggak di-combine, anunya kencang sekali. Ya, jadi ini untuk satu kata kunci. Kita 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 beri kurung gitu ya, satu kata kunci kita tandai dengan kurung, biasa, begitu, ya. Taruhlah misalnya kita mau gabungin dengan kata kunci yang lain ya, bentar, ya, tadi sampai mana? Ya kita misalnya akan menggabungkan, kata kunci, ya misalnya saya ambil contoh yang lain saja deh ya, misalnya saya punya obat yang contoh osteoartritis ini, dia menggunakan obatnya kan Rofecoxib. Saya langsung ke obatnya saja ya, ini sama saja, apa namanya, misalnya ya meskipun nggak nyambung ya, Piconya itu, kita taruh sini dulu. Nah, kan kalau misalnya kita inginkan ada artikel yang memang mengandung 2 kata kunci ini, tentunya taruhlah misalnya kita mau searching ini untuk, eee, Rofecoxib ya meskipun kanker nggak nyambung mungkin ya, nyambung nggak nyambung ya, dengan kata kunci, eee, Rofecoxib, tapi ini hanya untuk menunjukkan bagaimana prosesnya. Nanti teman-teman yang, apa namanya, yang melakukan untuk kasus yang Anda miliki. Nah, di sini kita akan menggabungkan di Rofecoxib kan, oh bentar, ya di Rofecoxib kan kita misalnya akan kita gabungkan seperti ini, ya kita kurung lagi satu kata kunci. Nah, cuman kan karena ini 2 kata kunci yang berbeda, artinya kan kita mau searching-nya, eee, kanker, artikel itu ada kanker dan ada obatnya gitu ya. Nah, oleh karena itu penggabungannya berbeda dengan yang di dalam satu kata kunci menggunakan OR, tetapi ini kalau antar kata kunci yang berbeda itu kita pakainya jadi yang AND N. ya. Karena itu nanti hasilnya akan berbeda. Jadi kalau misalnya kita pakai AND, ini sudah penggabungan 2 kata kunci, kita lihat hasilnya ada 300.
64. Jadi yang kanker ada rofecoxibnya itu ada 364. Beda kalau misalnya kita pakai OR gitu ya. Misalnya kita pakai OR, mesti dia akan lebih dari 5 juta gitu karena apa namanya, lebih banyak lagi ya kan, lebih dari 5 juta. Tadi 5 juta berapa? 5.259, ini merujuk 62 ya memang, ya 2.000, 3.000-an tadi, kan begitu, ya. Jadi kita akan menggunakan yang di sini. Nah, logikanya ketika kita menggunakan 2 kata kunci, artinya PubMed itu sudah menyaring artikel-artikel yang, apa namanya, artikel-artikel yang memang, mmm di dalamnya itu sudah ada 2 kata kunci ini gitu. Jadi Anda akan sudah, mudah gitu ya. Jadi di sini ada kanker untuk rofecoxib itu. Ya semuanya harusnya seperti itu. Dan nanti tinggal Anda kalau misalnya apakah semua Pico empat-empatnya masuk gitu, tergantung ya. Nanti kalau, eee, tujuan Anda di evidence based medicine kan untuk mendapatkan artikel yang tepat. Kalau menurut saya sih sebetulnya, Eee, jadi kalau di evidence based medicine ini tidak ada aturan baku ya, yang penting kan tujuannya tercapai gitu. Kalau misalnya Anda dengan 2 kata kunci saja itu bisa mendapatkan artikel yang Anda inginkan, yang Anda butuhkan, ya misalnya bahan untuk diskusi dengan dokter itu misalnya sudah diperoleh. Nah itu, ya cukup 2 saja gitu, ya. Tapi misalnya gini loh, misalnya 2 ini kan masih 300, banyak ya. Banyak banget ya. Nah, cuman kan kita ngomong sama dokter itu mau mau apa namanya, mau mendiskusikan apa? Terapi farmakologinya. Nah, kalau terapi farmakologi biasanya arahnya kemana? Oh, berarti kalau terapi farmakologi itu biasanya artikelnya uji klinik fase 3. Ya sudah kita batasi gitu. Misalnya kita kasih tambahan di sini randomized control cuman 32 gitu. Nah, di sini kita sudah mendapatkan artikel-artikel yang, apa namanya, pasien kanker menggunakan obat osteoartritis di dalamnya, entah dipakai untuk apa ya. Kemudian, ini untuk terapi farmakologinya. Kenapa? Karena ujinya uji, randomized control trial gitu, ya. Atau kalau Anda pengennya mau belajar ya untuk menambah referensi, ya sudah pakainya yang books aja, books and documents gitu. Nah, Anda, oh nggak ada, berarti tidak ada yang dalam bentuk buku misalnya kayak gitu, ya. Atau yang paling, mungkin kalau ingin belajar ya systematic review atau review gitu, ya. Atau kalau misalnya sebetulnya tadi ya, kalau farmakologi bisa juga kalau pengen tahu besar efeknya, lebih manjurnya sebesar apa sampai kuantitatifnya, pakai yang meta analisis, ada nggak gitu. Nah ada, ternyata ada 8 yang membandingkan, rofecoxib dengan hal yang lain untuk pasien kanker dan ketahuan efeknya sejauh mana. Nah itu yang bisa Anda lakukan, ketika Anda menggunakan, apa namanya, konsep evidence based medicine ini untuk mencari artikel yang terbaik gitu ya. Karena jelas kalau Anda menggunakan ini, artikel yang Anda dapatkan itu pasti terbaru dan, terbaik yang ada di dunia medis, di dunia kesehatan. Ya, jadi dengan Anda menguasai konsep ini dan Anda menggunakan konsep ini dalam praktek pelayanan kefarmasian dimanapun gitu ya, baik, nggak usah ke apa ya, apalagi ke pasien gitu ya. Maksudnya kalau pasien Anda kasih jurnal loh tambah 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 lebih meyakinkan lagi Anda gitu ya. Tapi kalau dengan dokter, dengan apoteker lain, dengan yang lain, perawat, profesi lain itu, Anda dengan model seperti ini sudah akan sangat, luar biasa gitu ya menggunakannya. Ya. Nah, sebetulnya demikian sih, proses, apa namanya, proses kita mencari artikel, ya. Jadi setelah Anda kemarin taruhlah mendapatkan kasus tanda kutip ya, karena mungkin kasusnya kan Anda buat sendiri gitu.
Nah, tugas selanjutnya adalah Anda mengembangkan kata kunci tadi, kemudian Anda, buat, master text word dan seterusnya, prosesnya sama seperti yang saya lakukan. Anda boleh otak-atik lebih dari itu, misalnya Anda pakai 3 hasilnya gimana, pakai 4 hasilnya gimana, atau misalnya Anda pakai, apa tadi, advanced search gitu ya, penggantian tambah kategori hasilnya kayak gimana. Terus yang penting nanti harapan saya Anda mendapatkan artikel yang, sesuai dengan kasus yang Anda inginkan. Jadi pasiennya sesuai, kemudian, intervention-nya ada di artikel itu, komparatornya juga ada di artikel itu, dan mungkin satu catatan saya, tolong cari artikel jadi setelah Anda mengembangkan, Anda lakukan searching, tolong pilih satu artikel yang menggunakan metode uji klinik fase 3 ya, atau menggunakan metode randomized control clinical trials, yang mana itu nanti akan kita lakukan proses selanjutnya yaitu evaluasi, evaluasi atau appraisal. Jadi appraisal itu apa? Appraisal itu adalah setelah Anda dapatkan artikelnya, kalau zaman dulu kan mungkin Anda pakainya dibaca abstraknya saja ya. Nah, ini cost efektif atau, oh ini lebih manjur daripada yang lain atau bahkan nggak dibaca abstraknya, tanya temen, suruh, "Ini artinya apa?" Gitu, karena nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Tapi sekarang sudah lulus TOEFL semua ya, berarti ya harus, eee, apa namanya, eee, apa, berarti ya sudah bisa gitu ya. Nah, ternyata nggak gitu, nggak cuman dibaca judulnya atau abstraknya gitu, tetapi kita harus menilai, eee, bukti ilmiahnya itu atau penelitiannya itu dilakukan dengan metode yang valid apa tidak. Nah, itu yang harus kita, tahu gitu. Jangan-jangan hasilnya kita pakai, oh ternyata metodenya jelek, misalnya gitu. Nah, itu kan kita nggak boleh seperti itu, ya. Nah, ini untuk tugas selanjutnya yang kemarin belum saya kasih di on class ya, saya lupa nanti. Saya buatkanlah habis ini saya buatkan, tolong tugas yang kemarin yang PPT ya bentuknya ya, kemarin? Iya, Pak. Ya, itu tolong di-upload nanti habis ini saya buatkan wadahnya di Onclass. Nah, terus berarti untuk yang searching, berarti Anda upload 2 hal, yang pertama adalah file Word tadi yang sudah dikembangkan ya, membuat mesh, membuat text word sesuai sampai ada angka-angkanya tadi, Anda mau pakai 2 atau 3 itu sudah terekam semua. Dan yang kedua, file yang kedua adalah file PDF dari RCT, ya, dari RCT yang sesuai dengan kasus yang Anda cari, ya. Nah, nanti kalau ada yang kesulitan boleh WA ke saya, kesulitannya di mana nanti, saya pandu, ya, itu. Ada pertanyaan mengenai, tugas berikut? Biasanya pertanyaannya dikumpulkan kapan gitu ya? Dikumpulkannya yo hari ini ya. Nah, nanti hari ini kan, harusnya 2 pertemuan ya? Mhm. Jadinya gimana sih kalau yang malam itu diganti weekend atau diundur? Saya kok belum tahu. Diundur jamnya, Pak. Diundur jamnya ya? Iya, Pak. Oke. Ya wis, Pak, izin bertanya. ya. Itu yang tadi file PDF yang RCT berarti yang satu artikel itu ya, Pak? Ya, satu artikel yang Anda pilih ya. Ya, Jadi Pak. di situ Terima uji kasih. klinik fase 3 atau namanya RCT atau namanya ya clinical trial phase 3 gitu ya. Di mana di situ, dia membandingkan obat I yang Anda tanyakan dengan obat C yang Anda bandingkan, ada di situ, ya. Nah, kalau kalau saran default saya untuk tugas ini minimal, eee, itu 3 kata kunci, karena Anda pengen tahu, pengen dapat artikel yang di dalamnya sudah ada obat A dan obat B, dan mungkin nggak perlu P, kadang juga bisa juga, ya. Cuman karena kan nanti kalau tadi aja dari sekian juta dengan 2.000 jadi 300. Kalau tambah satu kata kunci bisa jadi nol kan gitu. Takutnya nggak dapat artikelnya.